Oke, halo semua. Hari ini sebenarnya tuh gue tuh nggak pengen untuk ngelakuin balapan kali ini atau untuk si Jason, karena kayaknya kurang etis aja kalau kita ngelakuin satu permainan dengan atas nama dari si orang yang sudah meninggal. Itu kurang sopan aja. Jadi tapi karena banyak request dari kalian untuk kita mainin tribute untuk si Jason, makanya hari ini kita coba untuk balapan satu kali aja balapan untuk Jason the Pasquire, di mana hari ini adalah pembalap asal Swiss yang emang udah lumayan cukup bagus karirnya di season keduanya di kelas Moto3, karena emang di musim pertama di Moto3 dia nggak pernah sama full balapan, dia nggak pernah untuk ngedapetin poin, sementara untuk di musim keduanya atau musim kali ini setelah durasi dia setelah GP Prancis dia udah bisa untuk menempati klasemen di urutan ke-10 dengan perolehan 27 poin. Saat ini kita buka balapan selama 3 lap aja sebagai tribute untuk Jason, dan dia ini dia finish terbaik itu di posisi ke-7 untuk GP Jerez kemarin atau di Spanish Grand Prix, dan hari di Mugello karena kita bakal ngejalanin race tribute, kita bakal coba untuk memenangkan Jason the Pasquire untuk mengisi posisi pertama ada atau podium tertinggi di GP Mugello saat ini, sebagai penghormatan terakhir kalinya untuk kita sebagai seorang yang ngefans sama ajang balap atau GP, terutama untuk penghormatan kepada si Jason the Pasquire. Nah, hari ini hari Senin tepatnya, sore tadi ada update untuk MotoGP. Ternyata hari ini untuk kelas Moto3 untuk livernya udah di-update semua, termasuk motif helm dari Pedro Acosta. Jadi kita nggak perlu lagi untuk pasang mod untuk update livery dari kelas Moto3, tapi untuk Moto2 kayaknya masih ada beberapa hal yang perlu direvisi, termasuk untuk tim Mark VDS yang belum bisa untuk kita lihat livery barunya dengan bawaan gamenya. Jadi kita mesti pakai mod dulu supaya tampilan dari Mark VDS tuh udah makin sempurna, makin kayak saat ini. Saat ini Jason the Pasquire. Jadi sayang banget kali ini Swiss kehilangan pembalapnya yang emang lumayan jago, yang bisa dibilang cukup kuat. Apalagi di sini tuh sebenarnya untuk pembalap dari Swiss jarang banget yang ada untuk tampil di ajang balap MotoGP saat ini, kecuali Thomas Uti. Tapi hari ini semoga aja kita bisa untuk membawa Jason the Pasquire mengisi posisi pertama untuk mengalahkan pembalap atau rivalnya yang berada di row terdepan tepatnya, yaitu Pedro Acosta serta yang lainnya. Saat ini bersiap untuk tes Moto3 GP Mugello musim 2021. Oke semua, ini dia secara sekelas Moto3 untuk GP Mugello bersama Jason the Pasquire. Malah Willy tadi ya. Saat ini kita mendekati Masia serta John McPhee dan juga Pedro Acosta untuk lap pertama. Bisakah pembalap asal Swiss untuk meraih posisi pertama dari tiga rivalnya yang sangat kuat di sini saat ini? Ini kayaknya agak nggak enak kalau untuk teriak-teriak banget, soalnya ini kita lagi race tribute, tapi kalau kita nggak fokus kita mungkin nggak bisa untuk membawa Jason untuk memenangi GP Mugello saat ini. Tapi kali ini semoga aja kita bisa untuk fokus, meskipun gue sering kayak ngerasa takut salah aja untuk balapan tribute di sini. Saat ini masih bertengger di posisi ketiga, sementara John McPhee nampaknya masih rapat dengan Pedro Acosta. Kita overtaking Masia di segeri, dan tampaknya sudah bisa kembali berjuang dari Siga. Kita overtaking Masia kembali berduel side by side di high speed corner tim 7.8. Tepatnya di awal mula kita memasuki sektor ketiga, kita overtaking Masia meskipun agak kasar tadi, nggak apa-apa demi Jason. Saat ini John McPhee di sektor ketiga semakin menjauh dengan juga Pedro Acosta, tapi kita nggak berbiarin mereka berdua langsung lepas, karena kita harus bisa untuk menempel mereka berdua nantinya ketika udah memasuki trek lurus di main track untuk sirkuit Mugello yang ada di depan cuy. Saat ini masuki tikungan ke-12 menjelang final chicane, final sektor perjuangan Jason di posisi pertama. Tributnya di sini, dan saat ini final chicane kita dibahas. Kita balik ke kanan dan fokus kembali from Jason menuju final corner. Toba di belakang dengan Darin Binder saat ini di final corner menuju trek lurus. Bisakah Jason untuk mencuri angin, mencoba slipstream dari belakang John McPhee? Dan saat ini kita overtaking John McPhee mengejar Pedro Acosta.
menuju lap kedua, dan kita overtaking KTM, Red Bull KTM maju, dan kita bagus sekali untuk menggeser Pedro Acosta di posisi pertama, dan kita lampaui Pedro Acosta di entry corner. Di beberapa saat sayangnya Pedro Acosta lebih kuat untuk mendefense laju dari Jason. Saat ini kita fight back kembali dari sisi kanan, langsung ke kiri masih belum bisa. Nampaknya cukup sulit mendekati. Pedro Acosta kembali berjuang berduel side by side di tikungan ketiga. Pedro Acosta cukup kuat di sini cuy. Kembali Jason mengejar dari sisi kanan. Saatnya Jason kembali untuk melancarkan serangan dari sisi kanan, kembali berduel hingga Pedro Acosta berhasil mendefense dan bertahan di posisi utama. Saat ini kembali Jason mengejar dari sisi kanan, kita lampaui, ada peluang, kita overtaking Pedro Acosta, dan nice move. Jason berhasil untuk menggeser, tapi sayangnya kita masih di fight back oleh Acosta. Saat ini ada celah, ada peluang, kita langsung melampaui Acosta dari sisi kanan di entry corner menuju high speed corner menanjak, dan saat ini kita blocking langsung. Kita berhasil menggeser Acosta untuk posisi pertama di GP Mugello saat ini untuk menjadi pemenang di GP Italia. Luar biasa. Tribute untuk Jason. Akhirnya tinggal satu lap lebih lagi, kita bisa untuk memenangi GP Mugello bersama Jason the Pasquire. Oke, sektor ketiga akhir menjelang sektor keempat, tepatnya di tikungan 12 menuju final chicane. Saat ini tinggal kita bertahan untuk posisi pertama di GP Mugello. Nah, ini kalau ngomongin soal si Jason ini, dia tuh sebenarnya rider yang sangat muda banget. Dia masih sangat-sangat muda. Dia kelahiran tahun 2001. Jadi bisa dibilang si Jason ini masih abis lulusan untuk kelas SMA ya, kelas 3 SMA. Nah, kalau ngebahas soal kronologi terjadinya crashnya si Jason, gue nggak tahu jelas gimana prosesnya atau terjadinya crashnya si Jason. Tapi yang gue baca dari berita itu katanya sih si Jason ini waktu keluar dari exit corner yang ke-9, dia sempat untuk high side hingga akhirnya motornya nggak stabil, hingga akhirnya dia harus crash tepat di tengah jalur, hingga pada akhirnya pembalap yang ada di belakang mau nggak mau harus tetap untuk melaju karena di tikungan ke-9 tuh jenis tikungan yang blind spot, yang mana kita nggak bakal tahu apa yang ada di atas setelah kita ngelewatin tikungan ke-9. Jadi makanya ada dua pembalap yang sempat untuk crash untuk menabrak si Jason ini, karena emang posisinya gapnya tuh nggak jauh cuy. Jadi karena saking rapatnya gapnya, makanya waktu si Jason crash, datanglah kedua orang di belakang yang juga untuk menabrak si Jason yang masih ada di tengah jalur atau tepat di race kanan. Makanya si Jason ini kemarin kabarnya dia meninggal gara-gara ada gegar otaknya. Makanya ya benar-benar sayang banget sih. Ya bisa dibilang ini untuk kronologinya untuk terjadinya kecelakaannya si Jason yang mengakibatkan dia sampai masuk rumah sakit itu ya mirip-mirip sama Marcus Simoncelli ketika di GP Jepang di tahun 2011 bersama Honda Grazzi ini. Saat ini track limit bagi Jason, tapi nggak masalah, kita udah bisa untuk memimpin jalan balapan di Mugello di Italian Grand Prix, tepatnya tribut bersama Jason the Pasquire menuju tikungan ke-12 menuju final chicane, final sektor, dan tepatnya di 1, 2, 3 tikungan terakhir. Dan saat ini kita harus terus nge-push di posisi pertama untuk Jason. Saat ini menuju tikungan terakhir, final corner, gear 5, 6, dan kita turun kembali ke gear 4 dan ke gear 3. Saat ini kita melewati trek lurus dan menuju garis finish, dan kita bersama Jason akhirnya berhasil meraih posisi pertama di GP Italia saat ini, tepatnya di spesial tribute untuk Jason the Pasquire. Biasa Jason akhirnya bisa meraih posisi pertama di GP Mugello atau Italian Grand Prix.